بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, kita hari ini kembali mengkaji bahasan tentang kesabaran yang dulu pernah kita membahasnya di sini. Ini adalah bahasan lanjutan tentang sabar. Ada ungkapan yang sangat menarik sekali yang perlu kita cermati, disajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, ketahuilah tidak ada iman jika tidak ada kesabaran. Tidak ada iman kalau nggak sabar. Artinya, seseorang yang tidak memiliki kesabaran berarti tidak beriman dia. Ada banyak orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Ya. Banyak orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Jawabannya memang iya. Sabar itu ada batasnya. Ketika Anda sudah tidak bisa mandi sendiri dan ketika Anda sudah tidak bisa pakai baju lagi. Artinya apa? Apa? Mati ya. Itulah sabar berakhir saat itu. Benar memang sabar ada batasannya. Kapan batasannya? Kalau sudah mati baru selesai kita sabar. Tapi kalau kita masih hidup, berarti sabar itu wajib. Sabar itu wajib. Dan ini kesepakatan para ulama semua. Bahkan sabar itu iman. Para ulama pun mengatakan, seperti Syekhul Islam mengatakan, sabar itu ibarat kepala pada badan kita. Jadi tidak ada keimanan jika tidak ada kesabaran, sebagaimana tidak ada badan jika tidak ada kepalanya. Jadi kalau kepalanya nggak ada, ya nggak ada badannya. Begitulah sabar itu kedudukannya. Jadi kalau nggak sabar, ya berarti nggak beriman orang. Simpelnya begitu. Apa sih sabar itu artinya? Sabar itu artinya menahan diri. Menahan diri akan sesuatu. Seperti yang di surat Al-Kahfi ayat 28, Allah mengatakan apa? Di surat Al-Kahfi pada ayat 28, di situ makna sabarnya itu secara bahasa. Allah bilang, wasbir nafsaka ma'al ladzina
yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wasbir nafsak, yaitu tahan diri untuk bersama dengan orang-orang yang beribadah di pagi dan sore hari. Tahan dirimu maksudnya kamu di situ aja, tetap aja bermain sama mereka. Ini mana sabar artinya. Jadi menahan diri akan sesuatu. Apa saja. Jadi orang yang dari sisi bahasa, kalau perempuan ngambek gitu, berarti dia sabar. Jadi kalau dia ngambek, berarti apa? Sabar itu. Sabar apa? Tapi sabar menurut bahasa saja. Apa? Menahan diri, dia tidak mau makan. Tapi tentu yang dimaksud sabar bukan itu. Jadi sabar bukan itu maksudnya. Kalau itu maksudnya tentu nanti jadi berantakan maknanya. Jadi sabar itu artinya menahan jiwa dan lisan dari berkeluh kesah dan fisik dari kemaksiatan. Itu sabar namanya. Hatinya dan mulutnya tidak mengeluh. Jadi menahan diri dan lisan, menahan jiwanya dan lisannya dari berkeluh kesah, dan fisik dari maksiat. Jadi sabar itu artinya nggak berbuat maksiat ya. Mulutnya juga nggak maksiat, perbuatannya juga tidak maksiat. Jadi semuanya dia nggak maksiat. Itulah namanya sabar. Jadi mulutnya nggak suka ngeluh, hatinya juga nggak pernah ngeluh, perbuatannya nggak maksiat. Nah ini orang sabar namanya. Ini sabar orang. Tapi kalau mulutnya suka ngeluh, ngedumel kata orang. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya namanya sambat. Ya. Bener kan? Inggris Timur. Mulutnya suka mengeluh. Apa saja dia mengeluh, ya, mengeluh ini, mengeluh itu, macam-macam yang dia keluhkan dengan dalil curhat. Nah, dia curhat sama temannya, curhat sama orang lain, keluarganya, padahal itu sebetulnya adalah keluhan-keluhan. Macam-macam tema keluhan itu. Bisa ekonomi, bisa mengeluh banyaknya pekerjaan, dia mengeluh anaknya yang nakal, dia mengeluh suaminya yang tidak baik, mengeluh orang tuanya, mengeluh saudaranya, mengeluh apalagi pekerjaan dia di rumah dan sebagainya. Dia mengeluh ini, dan terkadang keluhan itu ada yang dipendam oleh dirinya sendiri, dipendam menjadi orang pendiam,
Apa itu artinya dia tidak mengeluh? Orang bilang, ibu ini baik ya, dia nggak pernah ngeluh. Kalau ada masalah dipendam sendiri. Dan gitu kata orang ya. Dia nggak pernah banyak ngomong. Ada masalah apapun dipendam sendiri. Apakah itu dikatakan sebagai orang yang sabar? Enggak. Itu juga nggak sabar. Itu juga jelek. Ya, kok bisa Ustaz? Ya, karena dia mengeluh juga sebetulnya. Di mana dia ngeluhnya? Di hatinya dia mengeluh. Karena dia bukan tipe orang yang bawa tolak kemana-mana. Dia bukan tipe bawa tolak kemana-mana dia. Cerita sana, ngobrol sana, ini bukan. Dia tipe orang yang menahan dengan dirinya sendiri. Nah itu juga mengeluh sama. Dia juga berdosa itu. Salah juga ya. Iya salah. Ngeluh juga itu namanya. Karena mengeluh itu bisa terjadi pada apa? Hati, lisan, dan perbuatan. Paham tidak? Paham atau belum? Belum. Ada mic-nya nggak yang bisa saya pegang? Jadi mengeluh itu bisa pada apa? Hati, pada lisannya, dan mengeluh juga bisa pada perbuatan. Semua ngeluh itu. Ada 3. Kalau orang ngeluh dengan hati, yaitu menjadi orang yang apa istilah bahasa asingnya? Introvert ya. Orang yang diam ya. Jadi orang yang introvert gitu. Menjadi orang yang menahan diri dari semua itu. Mungkin orang lain akan menilai ini orang baik nih, kalau ada masalah ditelan sendiri. Kalau ada masalah disimpan sendiri. Orang nilai itu baik. Padahal di dalam Islam dia bukan orang yang sabar. Sabar tidak begitu. Tidak, itu orang menderita. Dia akan tetap menderita. Justru itu akan lebih berbahaya pada dia. Nanti akan datang banyak sekali tamu yang tidak diundang. Apa itu? Jantungan, kolesterolnya naik, hipertensi, gulanya naik, asam lambung, gulanya naik tinggi itu. Padahal sudah makan semua, sudah pahit-pahit semua. Sampai pare-pare pun digodok sama dia. Ya, rajin tuh godok pare. Ya tetap aja, karena apa? Karena dia ngeluh dalam hatinya. Dia itu mengeluh di hatinya dia. Sehingga banyak sekali penyakit-penyakit yang tumbuh pada dirinya. Nah ini dosa, pasti dosa dia. Dia akan berdosa. Ini yang pertama. Yang kedua, orang mengeluh dengan lisan. Nah ini yang ember nih. Suka apa? Dengan dalih curhat, biar plong hatinya, biar enak hatinya. Dia cerita sama temannya, cerita sama orang tuanya, cerita sama saudaranya. Dia akan cerita sama siapa saja. Bahkan dia akan cerita di media sosial. Nulis status, lagi bete nih, pagi-pagi udah bikin bete orang. Ya, dia nulis itu.
situ di statusnya. Apa yang bikin dia bete? Macam-macam lah. Ya, bisa masalah uang, bisa masalah anak, bisa masalah suaminya, bisa masalah siapa? Saudaranya, bisa masalah orang tuanya sendiri, bisa masalah mertuanya, bisa masalah dengan iparnya, bisa masalah pekerjaan dia di rumah, ya. Bisa masalah keinginan, harapan keinginan dia gak dipenuhi, minta ini sama suaminya gak dikasih, ngeluh kemana-mana. Akhirnya dicerita dia itu dengan berbagai macam keluhan-keluhan. Pembantunya pulang, dia capek pekerjaan semua diurusi sendiri, ngeluh, curhat sama orang lain. Ini semua keluhan-keluhan. Dia cerita tuh pakai mulutnya, dia cerita kemana-mana. Ini ngeluh juga ini. Ini orang mengeluh dia. Faham dulu. Ngeluh dengan perbuatan apa? Sikap. Dengan sikap, akhirnya dia melawan. Nah, kalau dengan sikap, dia maksiat nanti. Dia menentang, dia melawan, melanggar hukum. Ini orang gak sabar juga, ini semuanya gak sabar. Semuanya ini tipe orang yang tidak ada kesabaran. Paham tidak? Paham atau belum? Paham ya? Jadi jangan dianggap orang yang menyendiri, menahan sendiri semuanya. Ini orang baik nih. Enggak, justru itu yang berbahaya. Berarti yang suka cerita-cerita gak bahaya. Lebih berbahaya lagi. Karena dia membuka aibnya dia kepada orang lain. Dia membuka aibnya kepada orang lain. Yang ketiga, maksiat malah dia menentang, melawan dia. Bahkan dia maksiat sama Allah gak segan-segan. Kenapa? Karena dia gak punya kesabaran dia. Nah inilah hakikat sabar itu. Yaitu apa? Jangan ngeluh. Nikmati semuanya. Ya, nikmati semua yang ada pada diri Anda. Jangan melanggar hukum, jangan maksiat sama Allah. Nah itulah hakikat sabar itu. Ya, tidak melanggar hukum Allah, tidak maksiat, tidak ada keluh kesah, tidak ada. Jadi hidup ini apa? Hidup ini ibarat kita ini selalu berjalan di sebuah taman yang sangat indah. Walaupun sebetulnya itu banyak durinya, tapi duri itu tidak kita rasakan. Karena lagi indahnya mawar merah yang lagi merekam. Bisa romantis juga gitu. Inilah hidup, nikmati hidup itu. Seperti orang hobi mawar, dia tidak akan pernah melihat tajamnya duri. Yang dia lihat adalah apa? Indahnya mawar itu. Dia nggak akan melihat banyak duri, pedagang durian. Dia tidak akan pernah melihat tajamnya duri. Tidak. Dia yang dilihat apa? Untungnya yang gede. Bagi penikmat, yang dia dilihat adalah rasanya. Tajamnya duri, nggak ada artinya lah, dibanding dengan keindahan dan keuntungan dan manisnya itu buah. Sama juga dengan orang yang dagang catering. Dia tidak akan melihat panasnya dapur dia.
dapurnya panas, keringetan, dia nggak akan melihat itu. Tidak ada artinya itu dibanding dengan apa? Indahnya keuntungan yang dia peroleh. Ustadz, saya bingung ngitung zakat saya. Ibu usahanya apa? Saya catering, Ustadz. Gimana cara ngitung zakatnya? Emang berapa pendapatan ibu sebulan? 1 bulan pendapatan saya 3 miliar. Catering. Di Jakarta bukan, di daerah. Sengaja datang mau konsul itu. Dia tidak akan melihat panasnya dapur dia, ya, pengapnya dapur dia, keringetan, enggak dia. Yang dilihat apa? Indahnya warna merah dan hijau. Apa itu? Furus. Dan ini orang hidup. Jadi orang hidup itu pasti ada panas, pasti ada duri, pasti ada musibah, pasti. Tapi orang yang bersabar adalah orang yang tidak pernah melihat itu semua. Semua dilihat sisi positif dan indah. Sehingga hidup ini, apapun yang ada pada dirinya, dia akan menjadi manusia yang bahagia terus. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Orang beriman itu menakjubkan, luar biasa, hebat orang beriman itu. Apa itu? Semua urusan dia itu menjadi indah semua. Bayangkan, orang petani durian, dia mengambil durian dari pohon yang sangat tinggi, gimana caranya? Dilempar Bu dari atas ke bawah, diterima di bawah itu. Pedagang, orang yang jualan ikan yang mahal-mahal itu, lobster, dia harus menyelam ke dasar lautan untuk mendapatkan sebuah lobster biru dan lobster merah yang berharga jutaan itu. Oh, diternak, nernaknya juga setengah mati. Begitulah seterusnya. Orang, inilah hidup. Kalau kita hanya tersandung saja sudah mengeluh 1 minggu, bagaimana kalau kita ketusuk? Ya, mengeluhnya luar biasa. Hidup itu ibarat orang yang lagi berangkat haji. Kayak ibu-ibu yang lagi berangkat haji. Apa itu? Berangkat haji dengan haji yang sangat mahal. 300, 350 juta, 400 juta Anda berangkat. Yang berangkat tentu ibu-ibu yang mukanya kinclong. Ya, mukanya kinclong, dipernis, dikasih aquaproof gitu Pak. Dari jauh mukanya kinclong gitu ya. Jadi kalau kayak kayu itu, kayunya dipernis Pak. Mengkilap gitu wajahnya. Ya, anti air, jadi kayak ada aquaproof-nya gitu Pak. Oh, bening banget tuh muka tuh Pak. Jadi kalau ada sedikit, kotoran sedikit udah bingung. Rami udah sejagat. Tapi ketika dia haji, hilang itu semua. Dia gak akan memperdulikan wajahnya lagi. Dan dia tidak akan peduli dengan panas. Dia akan nikmati suhu 50 derajat itu. Dia akan nikmati air yang panas. Suhu yang luar biasa panasnya, dia nikmati. Walaupun bajunya dia tetap seperti ini. Laki-laki enak, dia cuma pakai kain ihram. Panas ketika dicopot kain ihramnya telanjang dada, gak ada urusan. Ya, semua mau ustadz kayak mau apa, kalau ihram copot-copot panas. Telanjang dada. Perempuan, dia akan pakai bajunya seperti ini. Tapi tidak ada keluhan. Dia menikmati semua itu. Bahkan dia merindukan suhu yang panas.
Dia rindu untuk balik lagi. Dia rindu untuk tidur di Mina yang hanya beralaskan karpet saja. Dia rindu tidur empet-empetan seperti ikan pindang. Dia rindu itu. Dia rindu tidur di Musdalifah hanya tidur di sebuah hotel yang bintangnya hitung sendiri. Anda hitung sendiri deh bintangnya, terserah. Cuma 5, ada sedikit bintang 5 itu. Tapi orang merindukan itu. Ceritanya luar biasa, semua indah. Padahal kalau ngantri ke kamar mandi panjang, semua lagi joget ngantrinya. Semua lagi goyang-goyang. Tapi indah itu bagi dia, gitu ya. Sebetulnya itulah hidup, gitu. Itulah orang yang sabar, Ibu. Itu sabar namanya. Kena panas 50 derajat, paling tidak panas ya. Itu aja sudah cukup. Panas banget, ya sudah, terus sudah diam dia, dinikmati. Begitulah hidup ini. Itulah hakikat dari apa? Sabar. Apa itu? Menikmati semua yang ada pada diri kita tanpa keluhan. Sama sekali tidak ada keluhan, sama sekali tidak ada pelanggaran hukum syariat. Dia menikmati. Berarti dialah orang yang beriman. Dia orang beriman. Para ulama mengatakan sabar itu berlaku di saat kita melakukan ketaatan. Di saat kita sholat, itu butuh sabar. Di saat kita membayar zakat, itu butuh sabar. Di saat kita puasa, itu juga butuh apa? Sabar. Di saat kita itu tadi berangkat haji, butuh sabar. Saya selalu bilang sebelum orang berangkat haji itu, jangan keluh, jangan keluh, jangan keluh, jangan komplain, jangan komplain, jangan komplain. Sudah nikmati aja kalau sudah haji. Gitulah. Ketika belajar ilmu juga butuh sabar. Butuh sabar. Anak-anak kita bilang, "Ma, ya capek. Jalan kaki capek dari sini ke sana. Tugasnya banyak. Capek." Ya enggak? Anak saya baru kuliah bilang, "Di capek, di jalan kaki dari sini ke kampusnya. Setiap menit belum pulang lagi, bolak-balik, capek. Tugasnya banyak, pelajaran ini ada tugas, pelajaran ini ada tugas." Butuh sabar semua itu. Butuh sabar. Dakwah, ngajak orang untuk majelis taklim, ngajak orang untuk ke pengajian, ini juga butuh sabar. Ini namanya sabar dalam taatan. Ngurusin orang tua yang semakin tua, ya, semakin cerewet. Semakin tua, lidahnya semakin tipis. Lambene tambah tipis, Bu. Semakin tua, tambah cerewet, tambah dahsyat cerewetnya. Itu butuh sabar. Ngurusin anak-anak, itu ketaatan. Butuh apa? Sabar. Ngurusin suami, butuh sabar. Semua sabar, Bu.
Suami juga begitu. Sabar Anda. Setiap pagi punya 2 burung kenari. Burung kenari yang di kandang sama burung kenari yang di dalam kamar. Sama-sama rame kalau isu. Ya Pak ya. Dua-duanya berkicau. Istrinya lagi cerewet. Sabar. Itu ketaatan. Anda punya mertuanya super dan super cerewet sama Anda. Ya, sabar. Anda punya suami temperamen, ya, sabar. Karena Anda lagi taat sama Allah. Karena Anda lagi taat sama suami. Inilah namanya sabar dalam ketaatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sabar dalam ketaatan itu ada 2 model. Pertama, dalam melakukan ketaatannya, dan yang kedua, di saat muncul rintangan-rintangan pada waktu melakukan ketaatan. Makanya kalau ada mic-nya saya tulis di papan. Mana mic-nya? Ada mic. Ada, mana? Terpaku. Jadi sabar dalam ketaatan itu ada 2. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di saat melakukan ketaatannya itu sendiri dan di saat muncul rintangan-rintangan. Ya. Apa nih Bu? Kayak Ibu nggak mau jalan. Sabar dalam apa? Sabar dalam ketaatan. Oke, ini ada 2. Di saat apa? Melaksanakan itu, saat akan apa? Ketaatan. Maksudnya apa ini? Orang mau salat, ketika salatnya itu butuh sabar. Dia harus sabar waktu sholat. Disuruh apa? Suruh wudu. Kemudian kita sholat, suruh ikut aturannya. Disuruh ikut sholat seperti aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh sholat dengan khusyuk, tumakninah. Disuruh sholat tepat waktu. Butuh apa? Butuh sabar. Artinya apa? Jangan ngeluh kamu melakukan ini. Lakukan dengan baik. Lakukan dengan penuh kenikmatan. Lakukan dengan penuh kebahagiaan. Lakukan dengan penuh lapang dada. Dengan penuh nyaman. Di saat zakat, hitung zakatmu dengan penuh kenyamanan, keindahan. Hitung zakatmu tepat waktu. Bagi kepada mereka dengan penuh sabar, dengan penuh keindahan, dengan penuh nyaman. Lakukan dengan itu. Begitu pula puasa, begitu pula haji. Lakukan hajimu ini dengan penuh kenikmatan, dengan penuh nyaman, tanpa ada beban. Jangan ada sama sekali merasa terbebani, tidak. Ibu-ibu yang tinggal di pegunungan,
Setiap pagi dia harus membawa pisang 1 tandan, ditambah dengan yang lain-lainnya. Kemudian ditaruh di sebuah tempat yang besar. Kemudian tempat itu ditaruh di punggungnya, kemudian diikat dengan kain. Kemudian dia berjalan kaki dari gunung ke bawah untuk menjual ini. Dia lakukan dengan tanpa sesak napas. Dia melakukan dengan napas yang enak, dengan senyuman, tanpa beban, tanpa apapun dia melakukan. Nyaman, enjoy. Dia melakukan semua itu karena Allah, untuk Allah, mengharap ridha Allah, pertolongan Allah. Itu yang dia lakukan. Kemudian sabar bisa apa? Intinya apa? Setiap ketaatan, intinya ini dulu, setiap ketaatan pasti ada rintangannya. Pasti ada rintangan. Ya, ada rintangannya, ada ujiannya, ada ujian. Itu sholat tepat waktu, ujiannya banyak. Ya tidak? Ambil. Ujiannya banyak dia, mau sholat tepat waktu itu. Disuruh khusyuk, ujiannya banyak juga. Ujiannya dia banyak. Apa ujiannya? Ya macam-macam lah. Oh ini lagi ini tanggung. Ujiannya banyak. Nanggung, masak lagi nanggung, ngobrol lagi nanggung, nonton drakor juga lagi nanggung, ceritanya lagi seru, singkong dia lagi mau nanggung nih gitu kan. Waktu sholat ini kan rintangan semua ini kan. Ngeluarin zakat, wah rintangannya lebih berat lagi ini. Karena berkaitan dengan apa? Fulus. Suruh puasa, wah rintangannya banyak. Ya, lapar lah, inilah macam-macam. Haji, wah dia mikir antara duit dengan ambisi keinginan, dengan ketidaknyamanan, dengan suhu, dengan ekspektasi dia. Luar biasa. Dengan orang lain, sama suami, sama mertua, rintangannya banyak. Apa itu? Nggak nyaman, cerewet, ego, jaimnya belum. Ini rintangan yang luar biasa. Jaga egonya dia. Ini semua rintangannya. Artinya sabar di sini apa? Ya, bersama. Sabar artinya apa? Dia mampu melewati itu. Berarti sabar di sini apa? Mampu melewati itu semua. Yang kedua, baru dia sabar dalam dan baru melaksanakannya. Nah, kalau dia nggak sabar yang pertama, nggak mungkin sholat tepat waktu. Dia akan memilih apa? Faktor yang lain itu. Paham tidak? Zakat. Kalau dia nggak mampu melewati yang ini, tahap pertama ini, dia nggak mungkin zakat dikeluarin sama dia. Dia bisa dia ini berat ini, ibu. Anda harus bayar, Anda harus
membagi uang waris ini kepada anak Anda. Ya, perhatikan ini ibu-ibu ini yang suaminya wafat. Anda harus membagi uang warisan itu kepada anak-anak Anda. Sama, Anda harus bayar zakat. Sama, Anda harus sabar. Ini berat ini. Apa rintangannya? Ibu-ibu itu senang pegang duit. Oh, senang sekali dia pegang duit. Apalagi duitnya banyak. Oh, asik dia dipegang. Kemudian, duit apa ini? Bisa zakat, bisa uang suaminya, bisa warisan. Itu dipegang sama dia. Kemudian, yang kedua, rintangan berikutnya apa? Hobi belanja. Dia harus mampu melewati ini. Kalau enggak, uang warisan itu didekap sama dia. Dikuasai oleh ibu ini. Anaknya datang mau nanya warisan papa gimana? Jangan sekali-kali. Iya Bu ya? Enggak? Enggak? Enggak yakin. Ya. Ibu ngomong enggak? Saya juga enggak Bu. Enggak apa? Enggak percaya. Ya. Jadi makanya sahabat ini surga. Fajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya, Allah akan membalas orang yang sabar ini dengan apa? Surga. Dia harus melewati rintangan ini. Sabar ketaatannya, terkadang ketaatan itu banyak rintangan. Maka kita harus melewati rintangan itu. Seperti sebuah permainan. Ya. Anda boleh melakukan permainan ini kalau Anda harus melewati rintangan-rintangan ini, kan gitu kan? Sama, orang mau sholat, rintangannya banyak. Mau bayar zakat, rintangan banyak. Anda mau bagi warisan ke anak-anak Anda, rintangannya banyak. Masalah duit lebih berat, rintangan banyak. Bukan duit Anda yang Anda harus bagi, memang Anda pegang, tapi harus Anda bagi. Oh, rintangannya banyak. Anda harus membuang kecintaan untuk menyimpan duit. Anda harus membuang keinginan Anda untuk belanja. Anda harus sadar bahwa ini bukan uang saya. Ketika Anda berhasil di situ, sabar di sini, kuat di sini, menerima di sini, maka Anda akan dengan lapang dada, dengan tenang, sini nak duduk, ini bukan uang mama, ini uang kalian warisan. Ini hebat. Ya. Begitulah seharusnya. Seorang istri, dia harus melewati rintangan-rintangan ketika dikasih amanah untuk memegang harta suaminya. Apa rintangannya? Sama, kesukaan dia untuk nyimpan uang, kesukaan dia untuk ngatur, kesukaan dia untuk belanja, harus dilewati rintangan ini. Ketika itu baru dia sadar bahwa uang ini hanyalah titipan, bukan punya saya. Ini berarti nih sabar di sini nih, bukan ringan ini, karena harganya surga dia. Puasa banyak rintangan, orang mau bayar puasa itu repot Bu. Anda punya utang pasti 7 hari minimal utang Anda Ramadan. Tapi mau bayar utang itu rintangannya banyak. Luar biasa rintangannya. Anda harus melewati rintangan-rintangan ini dulu dengan sabar, dengan kuat, dengan teguh, dengan tegar, tanpa keluhan, tanpa beban. Setelah itu, Anda akan puasa dengan leluasa, dengan nikmat.
begitu seterusnya semua ketaatan. Paham? Tergambar? Lalu Syekhul Islam mengatakan, mana yang lebih berat sabarnya? Yang tipe pertama atau tipe yang kedua? Mana yang lebih berat? Sekedar melakukan atau sebelum melakukan harus melewati rintangan dulu? Mana yang lebih berat? Ya, yang kedua, karena sabarnya harus double. Dia harus melewati rintangan-rintangan. Dia harus melewati banyak rintangan. Jihad, waktu jihadnya sendiri ya dia harus teguh, tegar. Tapi untuk memulai berangkat jihad itu perintahannya banyak. Begitulah ibu. Belajar ilmu, ketaatan. Ketika Anda duduk di sini, butuh sabar, Bu. Bertahan, sabar, mendengar, mencatat, memahami, bertanya, butuh sabar. Tapi untuk berangkat sampai ke sini, lebih berat mana? Ketika di sini atau sebelum berangkat? Nah, itulah. Anda harus melewati rintangan-rintangan ini. Sabarnya double Anda. Mau pengajian pagi-pagi, belum sarapan. Iya kan? Mau sarapan telat. Mana ya? Sarapan enggak? Sarapan. Berangkat sarapan. Berangkat sarapan. Berangkat enggak sarapan. Sarapan di sana malu anak-anak di depan orang. Jadi kan rintangan. Pengantin baru sholat subuh enggak, sholat subuh enggak, sholat subuh mubadir. Kalau sholat subuh ya kan, pengantin baru, pengantin lawas sih lain lagi. Kagak subuh sih kalau pengantin lawas. Kalau pengantin anyar, semoga enggak ada subuh. Gitu. Ya. Jadi inilah sabar dalam melakukan apa? Ketaatan. Berat loh. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan apa? Hawa nafsu. Sama, Bu, waktu meninggalkan hawa nafsu dan yang kedua apa? Rintangannya sama. Jadi kasusnya akan sama di sini. Sabar dalam apa? Sabar dalam meninggalkan maksiat. Apa bentuknya sabar meninggalkan maksiat? Sama ini kayak gini. Apa itu? Waktu apa? Meninggalkan. Yang kedua apa? Melewati rintangan. Riba. Kita disuruh sabar dalam meninggalkan maksiat. Maksudnya apa sabar meninggalkan maksiat itu? Tegar, teguh. Ya, ini kan maksudnya apa? Maksudnya apa? Tegar, teguh, apa itu? Terus apa lagi? Terserah. Kokoh, kuat, apa? Yang akhirnya apa? Menikmati. Nah, dia tak, dia harus kekal terus. Ya, nggak boleh dia melempem, nggak boleh dia nyerah, nggak boleh. Melakukan ketaatan sama dia harus kuat.
meninggalkan maksiat, sama kita harus tegar, teguh, kamu berani, bisa. Akhirnya hasilnya apa? Kita menikmati. Meninggalkan maksiat itu nikmat. Di saat meninggalkan dia butuh sabar. Tapi kalau waktu meninggalkannya dia harus melewati rintangan, duit nggak punya, kebutuhan banyak, duit nggak ada, kebutuhan banyak, terus ditawari pinjol, syaratnya gampang, tinggal foto KTP tok, sama nulis 10 orang yang Anda kenal, sama nomor teleponnya. Gampang lah, gampang nggak? Gampang. Dengan begitu Anda bisa dapat 100 juta. Gampang sekali. Karena memang setan itu lebih banyak daripada kita. Setan nggak mati-mati. Kapan matinya setan? Kiamat. Dan kita mati terus tiap hari. Orang beriman tak sedikit. Orang yang jadi setan, namanya gampang orangnya. Goda Fir'aun aja berhasil, apalagi kita. Gampang. Sehingga ketika kita meninggalkan maksiat ini, banyak tangan, butuh duit, banyak yang pinjemi, mau usaha, pinjaman gampang. Nutup aurat berat. Sibuk. Ya kan? Orang buka auratnya kan enak, sibuk sembriwing. Udah bajunya tipis, duduknya ngekak, udah sembriwing bener deh. Aduh, udah sibuk. Khamar, minuman keras, narkoba, tenang orang, pikiran fresh, nggak stres, nggak tertekan jiwanya. Kenapa? Cukup Anda meminum obat ajaib, Anda akan tenang. Ya, banyak maksiat harus dilewati apa? Rintangan dulu. Ini sabar semua ini. Bayangin Bu, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam kamar. Di situ ada perempuan yang kata orang Jawa Timur, wahyu, bukan ayu, wahyu. Apa itu? Terus cantik pol Bu. Pintu ditutup. Bukan kayak sales di mall, boleh silakan lihat doang, nggak apa-apa. Ini bukan lihat doang, pintu ditutup, silakan menikmati. Nabi Yusuf usianya muda. Lihat, usia muda, kesempatan ada, aman. Sudah semua fasilitas lengkap terpenuhi. Artinya jikalau Nabi Yusuf mengikuti aman, karena dia putri raja, aman. Kalau dia cerita berarti dia membuka aibnya siapa? Aman dia. Kesempatan ada sepi. Terus kesempatan ada aman. Nabi Yusuf orang asing. Jadi kalau anggap beritanya tersebar, beliau nggak akan malu. Kenapa? Nggak punya keluarga, ngapain saya harus malu? Saya orang asing kok di sini. Kalau malu, di sini keluarga saya semua. Malu saya sama semua orang. Tapi Nabi Yusuf orang asing. Dikunci, jabatan dari sisi jabatan aman. Orang
asing, ada jabatan lagi lawannya, ditutup, dorongan syahwat 1000%, cantik, apa yang kurang? Semua fasilitas komplit ada. Ini luar biasa. Apa yang terjadi? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'un. Mending saya di penjara saja daripada saya harus mengikuti kemauan Anda. Loh, Nabi Yusuf bukan orang yang umur 70 tahun. Mbak, Bismillah, Mbak. Ya Mbak ya? Mbak, saya Bismillah, Mbak, gak bisa melayani Mbak. Nah, Nabi Yusuf ya Allah, voltasenya masih 100.000. Voltasenya 100.000, 200.000. Lihat di sini, rintangannya super di sini. Nah, inilah sabar. Maksiat ini sabar. Dia akan tetap kokoh, tegar. Akhirnya, walaupun itu berat, ujungnya apa? Dia akan menikmati semua. Sabar, paham? Paham? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Sabar. Apa? Hah? Musibah. Intinya musibah ini apa? Ini di luar kekuasaan kita. Ini di luar kekuasaan. Artinya apa? Di luar pilihan kita. Yang ngasih musibah siapa? Apakah Anda mengatakan, ya Allah jangan dipuji saya ini? Bisa? Hah? Tidak bisa. Ini di luar kita, di luar. Tapi kalau maksiat, ketaatan, pilihan saya tidak. Saya meninggalkan maksiat, saya mengerjakan ketaatan, itu pilihan saya atau tidak? Saya yang memilih. Paham Ibu? Ini pilihan saya. Oh ini maksiat, saya kerjakan atau saya tinggal. Itu pilihan siapa? Saya. Taat, saya kerjakan atau saya tinggalkan ketaatan, itu pilihan siapa? Tapi Anda dikasih musibah, itu apakah pilihan Anda? Jadi mana yang lebih besar kedudukan untuk bersabar? Yang mana? Musibah berat. Anda gak bisa ngapa-ngapain kok. Anda dikasih musibah nih, pilihan Anda atau tidak? Bukan. Tapi kalau ini pilihan Anda mau pinjol, pilihan Anda nggak untuk minjem di pinjol? Iya, pilihan. Anda mau kredit riba, pilihan Anda kan? Anda nggak mau juga, pilihanmu. Tapi kalau musibah, saya nggak mau, nggak jadi musibahnya, begitu? Mana musibahnya yang paling berat? Yang mana? Maksiat ketaatan atau musibah? Ini maksiat sama taat ini berat, sabar. Tapi kalau orang musibah cenderung apa? Ya wis sabar. Sabar kok, ya sabar. Apa ini? Mana yang lebih besar nilainya bagi Nabi Yusuf? Tingkat kesabarannya di saat dibuang di sumur atau di saat digoda perempuan cantik? Mana
besar Bu, suamimu sakit sama suamimu digoda temen ceweknya. Mana yang lebih berat? Digoda itu. Mana yang lebih berat Bu? Suamimu sakit sama suamimu kawin lagi Bu. Hah? Yang mana yang berat? Ya kawin lagi loh. Baru ngomong kawin lagi itu udah mules perut Anda. Belum terjadi. Jadi sabar di saat melakukan ketaatan, sabar di saat meninggalkan maksiat, itu nilainya jauh lebih berat dibanding sabar di saat musibah. Berarti menilai seseorang itu beriman dengan keimanan yang bagus di saat apa dia? Di saat musibah atau di saat dia taat dan maksiat? Saat taat dan maksiat. Di situ kita lihat ini orang beriman atau tidak. Paham? Karena sabar di saat musibah itu hampir semua orang akan nerima. Oh ini sakit, ya sudahlah. Sabar Bu ya, sabar, makasih Bu. Sabar ya, makasih. Sudah, nerimo sudah. Sabar saat musibah, nerimo kata orang Jawa. Dia mau ngapain? Mau protes sama saya? Ya kan? Tapi kalau orang musibah saja nggak bisa sabar, apalagi mau taat, apalagi mau ninggalin maksiat, tak nggak bisa sudah. Ngerti atau tidak? Jadi nilai orang ideal itu kapan? Teguh nggak? Tegar nggak? Kokoh nggak? Kuat nggak dia dalam melakukan ketaatan? Teguh nggak? Kokoh nggak? Kuat nggak dia dalam meninggalkan maksiat? Nah itu nilai orang. Nilai orang apa? Beriman. Bukan di saat apanya? Musibahnya. Tapi yang kedua, kalau ada orang nggak sabar di saat musibah, apalagi disuruh taat dan meninggalkan, nggak bisa. Paham tidak? Sederhana kan? Sederhana kan? Apanya? Fahamnya. Pahamnya kapan? Ngerjainnya? Bu, surga kok nilainya? Memang surga murah apa? Makanya kan benar para ulama bilang, ya kan, iman itu sabar. Gak sabar berarti gak punya iman. Paham sekarang? Loh, habis waktunya. Oke, pertanyaan berikutnya sekarang. Mana yang lebih berat? Sabar dalam melaksanakan ketaatan atau sabar dalam meninggalkan maksiat? Meninggalkan maksiat?
Bu, mampu dia nggak minum minuman keras. Minuman keras enggak, khamr enggak, zina nggak mau dia zina, khamr nggak mau, judi nggak mau, riba nggak mau, ada nggak? Ada Bu, ada. Dia nggak mau semua. Tapi giliran suruh sholat, duluannya nanti saya nyusul. Mbak, pakai jilbab dong. Doain ya, belum siap. Ya kan? Dan tapi kalau orang yang sudah melakukan ketaatan semua, bagaimana dengan dosa besarnya? Dia tinggalkan? Hah? Tinggalkan saja. Berarti mana yang lebih tinggi nilai sabar? Ketaatan atau maksiat? Ketaatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bilang kesabaran di atas ketaatan dalam menjalankan ketaatan itu lebih sempurna dibanding kesabaran dalam menjauhi larangan. Itu lebih sempurna. Nilainya lebih besar, maslahatnya lebih besar. Karena kalau orang berhasil mendirikan sholat dengan baik, berhasil melaksanakan sholat-sholat sunnah, maka apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia berhasil menghitung zakatnya dengan benar, maka zakatnya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan membersihkan kotoran harta dan jiwa. Dia akan berakhlak. As-shaumu junnah, puasa itu ibarat tameng, perisai dari semua kejahatan. Haji akan menghapus semua dosa-dosanya dia. Berbuat baik sama orang tua, itu adalah ridho Allah atas diri Anda. Taat sama suamimu, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Berarti dia apa? Berada di puncak dong. Berarti dia akan terbebas dari keburukan. Derajatnya dia naik. Ya itulah. Jadi kalau diurutin, berarti yang tertinggi kesabaran yang mana? Taat. Terus maksiat. Berarti yang paling rendah yang apa? Jadi selama ini sabar kita ini sabar yang levelnya paling baik. Itu kesimpulannya. Itu yang mau saya cari. Ya, jadi level kita selama ini sabar kita ini masih sabar apa? Kelas SD. Sabarnya masih kelas SD. Sabar apa? Musibah. Musibah itu pasti. Terkadang kita sabar musibah pun nggak bisa. Iya nggak? Dikasih cobaan, penghasilannya berkurang, duitnya berkurang, penghasilannya menurun, kesehatannya menurun. Ini kan musibah kan? Ini musibah ini. Tapi di saat ini kuat nggak kita? Cenderung kita nggak kuat. Jadi sabar musibah saja kita ini nggak kuat. Ya ibu ya, mana ibu yang punya anak laki? Anda punya anak laki, sudah menikah Bu. Kalau anak lakimu menikah, itu musibah bagi Anda. Mana yang anak lakinya menikah? Udah ibu anak laki menikah, ibu punya anak laki menikah Bu? Enggak, punya anak laki menikah. Apa perasaan ibu ketika anak laki-laki Anda menikah? Mana yang lebih berat? Anak laki menikah, mana cewek menikah? Biasa. Yang lebih berat yang mana Bu? Anak laki kan? Yang biasa satu yang ngomong laki lebih banyak.
sini saja kita nggak mampu gitu loh. Kenapa? Karena di mata ibu-ibu, laki itu penopang. Laki itu yang jagain gue. Saya udah tua, yang jaga saya laki. Kalau anak perempuan saya sama suaminya, kan gitu kan perasaan Anda. Terus yang jagain saya siapa? Si Tole ini. Orang Jawa Tole itu. Ya si laki ini. Berarti yang bantuin saya di saat saya tua yang ngasih duit siapa? Si Tole ini. Yang cewek ngasih duit. Enggak, ya mau duitnya suaminya. Ya tidak. Ketika anak laki Anda menikah, Anda tidak bisa bersabar. Anda bisa bersabar. Padahal ini musibah. Di sini saja kita tidak bisa bersabar. Apalagi sabar mau apa? Sabar di saat taat dan maksiat. Paham itu sekarang? Inilah sabar iman. Enggak sembarangan. Benar kalau Allah mengatakan apa? Fajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah akan kasih surga dengan kain-kain sutra dan kenikmatannya semua. Kenapa? Apa sebabnya? Bima sabaru. Atas apa? Sabarnya. Karena sabarnya. Nah ini. Jadi yang rendah itu apa? Musibah. Itu paling rendah. Nah inilah bahasan kita. Semoga bisa difahami dengan baik. Saya catat kalau kajian lagi sampai di sini. Nah, ini banyak banget nih pertanyaannya. Saya ingin meninggalkan pekerjaan saya karena di tempat tersebut banyak madarat keharaman. Tapi sepertinya orang tua saya belum sepenuhnya ikhlas. Saya sekarang menjadi tulang punggung, mohon nasihatnya. Berarti sabar dalam apa ini? Meninggalkan maksiat. Dia di level pertama atau di level yang kedua? Kedua, karena rintangannya banyak. Satu, tulang punggung, nggak ada penghasilan lain, belum jelas. Orang tua begini, rintangan banyak. Dia harus melewati ini. Double sabarnya. Terus bagaimana? Kalau kita tahu ini maksiat haram, ditinggalkan. Harus kokoh, kuat, teguh, tegar. Ya, nanti kita akan menikmati kok. Tinggalkan sudah. Karena ini maksiat. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ingat itu. Tapi jangan berpikir negatif loh Bu ya. Suamiku kawin lagi, berarti kalau tak tinggal diganti dengan suami yang lebih baik. Ngaco Bu, nah, nggak boleh. Enggak. Bagaimana memasukkan sabar ke hati yang paling dalam? Sabar mudah diucapkan, berat dilakukan. Kadang hidayah Allah. Iya, karena sabar itu apa? Tadi iman. Iman itu intinya di mana? Di hati. Bagaimana caranya Ustaz biar akan sabar terus? Ya, kita harus lihat kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang
sabar itu iman, berarti kalau sabar iman kita kuat, sabar itu surga, berarti kalau sabar kita dijamin masuk surga, sabar itu pahalanya besar, pahalanya nggak terhingga, nggak dihitung-hitung lagi. Ini kan jadi motivasi buat kita untuk apa? Menjadi orang yang kuat dan bersabar. Ya, ini ada mobil yang menghalangi jalan, mobil Sienta, nomor platnya B2818. Orang berkata, pakai bahasa Inggris lagi, kakak ngerti bacanya doang, kakak bisa. Apa ini bentuk sabar? Kakak ngerti, baca aja kakak bisa. Saya paling mantul bahasa Inggris. Tulisan sama bacanya lain kok. Sabar, sabar. Memang aneh-aneh. Bahasanya orang munafik dibawa di sini. Ya, tulisan sama yang dibaca beda. Saya dulu sekolah pelajaran bahasa Inggris. SMP dulu kan mulai belajar bahasa Inggris. Hari pertama nih Bu, hari pertama mengenal angka 1, 1. Hari pertama nih 1, 1 ditulis sama gurunya. Oh nih, itu langsung saya angkat tangan. Emang terimis dari dulu ya. Pak, sebentar Pak, kok Oni gitu Wan? Mana ketemunya Oni sama Wan? Kamu itu bantah aja, bukan bantah Pak, tulisannya Oni, bapaknya nggak bener. Saya bilang, itu subhanallah, sejak saat itu saya nggak suka bahasa Inggris. Gara-gara Wan dibaca, Oni dibaca Wan, bubar terus, saya nggak suka terus. Nizar, kamu pinter bahasa Arab. Dari dulu, dari sekolah saya sudah bisa bahasa Arab. Kamu pinter bahasa Arab, bahasa Inggris itu lebih mudah. Nggak suka Pak. Kenapa? Oni dibaca Wan. Bahasa munafik Pak, saya bilang. Setiap saya berpuasa mengganti hutang bulan Ramadan, saya selalu izin dengan suami. Namun dalam momen tertentu suami minta ditemani makan, sehingga saya membatalkan puasa. Apakah boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau puasa sunnah boleh Anda batalkan. Tapi kalau puasa qadha itu wajib. Nggak boleh Anda membatalkan. Kalau Anda membatalkan, sama aja Anda di bulan Ramadan siang bolong Anda batalin. Itu dosa besar. Ya. Jadi gimana dong Ustaz? Nah, Anda harus hitung. Oh ini Sabtu Ahad. Oh ini Jumat umpama. Sabtu Ahad biasa suami keluar minta ditemani makan dan sebagainya. Ya udah prediksi aja. Oh ini ya sudah nggak puasa dulu deh. Untuk Sabtu Ahadnya, yang jam-jam kerja aja, dimana dia pulang udah malam, Anda udah buka puasa, kan gitu kan? Nah, jadi perhitungin aja sendiri Pak. Sikap apa yang harus kita lakukan di antara teman dekat ketika dalam satu kelompok ada yang berselisih? Ya dinasehati, saya nggak paham ini maksudnya apa ini. Ya dinasehati, diingatkan. Salah satu kakak kandung tidak sholat dan tak percaya kepada Allah. Apakah ini sudah keluar dari Islam? Kita tidak boleh memvonis orang dengan mengatakan bahwa kamu kafir, tidak bisa. Selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia seorang muslim. Terus kewajiban kita apa? Kewajiban kita nasihati bahaya. Adapun ucapan dia memang itu kufur. Ucapannya kufur, tapi kita tidak berani mengatakan si fulan kafir. Kita nasihatin, hati-hati loh Kak. Itu ucapan itu bisa kufur seseorang, bisa menjadi Islamnya bisa rusak, Islamnya bisa gugur. Itu nasihat, hati-hati. Dinasihati terus.
dikirimin ceramah-ceramah singkat, kirimin kasih buku-buku yang tipis-tipis mengajarkan tentang Islam. Biasanya gitu karena traumatik, biasanya karena trauma, mungkin karena satu musibah yang menimpa dia nggak terima dengan musibah itu, sehingga akhirnya dia tidak percaya sama Allah nggak adil ini itu. Atau faktor kedua karena lingkungan dan pertemanan. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga keimanan kita semua, meneguhkan iman. Makanya Rasulullah SAW itu senantiasa berdoa apa? Yang beliau tinggal apa? Yang muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa itu terus agar kita dijaga. Apa batasannya masa iddah untuk wanita yang ditinggal meninggal suami? Apakah masih bisa hadir di kajian? Apakah boleh menghadiri undangan? Jawabannya boleh. Ikut kajian boleh, karena belajar itu wajib. Menghadiri undangan boleh, karena menghadiri undangan itu hukumnya wajib, selama tidak ada maksiat. Boleh tak? Mau belanja untuk keperluan rumah boleh. Oh, nggak ada penghasilan setelah suami wafat sehingga Anda harus bekerja untuk keluar rumah. Kalau nunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari, lama, uang sudah keburu habis. Boleh nggak saya keluar rumah untuk bekerja? Boleh. Tapi habis bekerja langsung pulang. Nggak ada lagi mampir sono, mampir sini, nggak ada. Simpel ya? Ya simpel. Kalau nanya, suami saya meninggalkan riba, bekerja di bank sudah 3 bulan ini. Sudah mencoba mencari pekerjaan di luar bank, tapi sampai saat ini suami saya belum mendapatkan pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan? Bu, bekerja itu nggak harus jadi karyawan. Ya, mindset orang itu kerja itu karyawan, daftar di kantoran itu kerja. Padahal enggak, Ibu. Kerja itu dagang, itu kerja. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan pekerjaan yang paling mulia apa? Dagang. Dagang, Bu. Ayo dagang. Suruh suamimu ke pasar, ya kan? Apa itu? Dia jualan apa aja. Di sana ada tempe, di sana ada sayuran, ya kan? Ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, dia bilang, tunjukin aku mana pasar. Ditunjukilah pasarnya Yahudi, yaitu suku Qainuqa. Datanglah ke pasar itu dengan bermodal uang 2 dinar atau apa kalau nggak salah, 2 atau 4 dinar, dirham, 2 dirham atau 4 dirham. Datanglah ke pasar itu, ngapain? Beli gandum sama beli minyak samin. Nyampe di rumah, gandum dan minyak samin dibikin roti Arab yang tipis, bulat. Ya, bukan roti Maryam, roti biasa. Nah, jualan roti itu beliau sampai jadilah sosok Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Seorang pengusaha di Surabaya yang memiliki pabrik, mungkin ada 100 lebih pabriknya kali Bu. Di dalam negeri dan di luar negeri. Luar biasa pabriknya di mana-mana. Cerita sama saya, mulai usahanya dari mana? Saya ke pasar, saya ngambil sarung, katanya dia. Dari satu pabrik, karena kepercayaan, dipercaya, saya ambil sarung itu. Lalu sarung itu saya jual. Habis saya bayar lagi. Habis saya bayar lagi. Sekarang sarung yang pinjemin saya beli sahamnya 100. Saya beli sekarang itu pabriknya. Artinya apa? Bangunlah dengan usaha dan kepercayaan orang kepada Anda. Ya, di pasar banyak, ada tempe, ada tahu, ada sayuran, ada tepung. Ya, tinggal buka apa? Tinggal beli gerobak. Di depan ada jualan.
Tempe itu untungnya, gorengan itu untungnya 100%. Jual lagi. Mulailah dagangan. Ada sebagian ibu-ibu yang jualan dimsum, apa di depan apa enggak saya nggak tahu. Ada ibu yang jualan dimsum, yang rajin jualan dimsum di Masjid Al-Fatah, itu kajian saya di sana seminggu sekali. Ibu itu dulu bekerja di salah satu partai politik ternama di Indonesia. Jabatannya cukup tinggi beliau, kuliahnya tinggi beliau, riset jualan dimsum kalau kajian di depan. Ini kisah-kisah inspiratif kayak begini-begini. Ya, jangan Anda berpikir bahwa pekerjaan itu harus jadi karyawan. Kerja ibu apa aja. Ada lagi teman, dia manajer di bank asing, manajer di bank asing. Gajinya dia besar, udah di atas 25, di atas 20 juta gajinya. 25-30 juta. Ada satu lagi senior direktur di situ, senior direktur, junior direktur, bahasa mereka junior direktur. Gajinya ya mungkin di atas 3 digit, 4 digit, 30-40. Selesai itu. Jualan apa? Jualan jus di pengajian-pengajian. Jualan jus. Toh dia bisa menyekolahkan anaknya di pesantren-pesantren yang SPP-nya 2,5 juta satu anak. Ini kisah-kisah seperti ini jadi inspirasi kita. Gitu, bahwa pekerjaan itu nggak harus di kantoran. Di kantoran nggak mungkin ngambil suami ibu yang sudah pengalaman sekian tahun. Kantoran nggak ngambil fresh graduate tuh, gajinya murah. Tinggal di training 3 bulan, 6 bulan jadi. Ya, janganlah orang berpikir pendek ya. Ya, di pasar banyak barang yang bisa dijual. Bagaimana caranya kita menyikapi rasa was-was? Seringkali ketika sedang merasa ya was-was syaitan, min syarril waswasil, dari kejahatan was-was. Ya, was-was bisikan itu, was-was itu artinya bisikan setan. Jadi kalau ada was-was begitu ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Terus a'udzubillah minasyaitonir rajim. Terus sebut nama Allah, kekuasaan Allah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikirlah, nanti bisikan setan itu akan berhilang. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat saya sendiri. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri dan dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.